Selamat datang di Pesan Semesta. Ada getaran kuat yang tidak bisa diabaikan, sebuah energi besar yang sedang berdesir di sekitarmu. Untuk jiwa-jiwa yang lahir di bawah zodiak Aries, dengarkan baik-baik karena sesuatu yang luar biasa sedang bergerak di balik tabir. Doa finansial yang selama ini kamu bisikkan ternyata mulai mendapat jawaban dengan cara yang penuh kejutan. Kejutan yang mungkin membuatmu takjub sekaligus lega. Inilah momen ketika semesta memutuskan untuk membuka satu pintu tanpa kamu duga sebelumnya. Dan di dalam pembacaan kali ini, kita akan menyelami bagaimana energi tersebut bekerja dalam hidupmu. Namun perlu diingat bahwa ini adalah pembacaan general, sehingga tidak semua pesan akan terasa persis dengan jalan hidupmu. Jika ada untayan kalimat yang terasa asing, biarkan berlalu. Tapi jika ada yang menyentuh relung hatimu, jadikan ia sebagai refleksi, motivasi, afirmasi, atau doa untuk terus melangkah. Jangan pernah menjadikan ramalan sebagai kepastian mutlak, karena hanya Tuhan dan usahamu sendiri yang menentukan takdir. Sekarang, ambil napas dalam-dalam, buka hati dan pikiranmu, karena kita akan segera membuka kartu pertama untuk melihat pesan apa yang paling mendesak untuk kamu dengar. Kartu pertama, Asmara, Page of Swords. Page of Swords adalah energi kepolosan yang waspada, seorang pembawa pesan yang membawa pisau tajam bernama kejujuran. Dalam simbol kartu ini terdapat seorang muda yang berdiri tegak menghadapi angin, memegang pedang dengan kedua tangan, siap memotong kabut kebohongan. Bagi kalian Aries yang dikenal berapi-api dan cepat bertindak, kartu ini datang sebagai bisikan lembut yang mengingatkan, tidak semua pertempuran harus dimenangkan dengan amarah. Dalam Asmara, Page of Swords berbicara tentang kebutuhan untuk berhenti sejenak, menajamkan pendengaran, dan sungguh-sungguh mendengar apa yang tidak diucapkan oleh pasangan. Kalian mungkin sedang merasa ada jarak atau kebingungan, seolah-olah omongan kalian tidak sampai atau perasaan kalian disepelekan. Namun sebenarnya, ini adalah momen untuk mengamati dengan hati, bukan dengan ego. Mungkin kalian terlalu cepat mengambil kesimpulan, terlalu cepat merasa dikhianati, padahal pasangan hanya butuh ruang untuk bernapas. Untuk Aries yang masih sendiri, Page of Swords membawa kabar bahwa seseorang sedang mengamati keteguhan kalian dari kejauhan, bukan dengan cara yang menyeramkan, melainkan dengan rasa kagum yang tenang. Orang ini mungkin tidak akan menyatakan cinta dengan bunga dan puisi, melainkan melalui tindakan kecil seperti mengingatkan kalian makan atau mendengarkan cerita lelah kalian tanpa menghakimi. Tetapi hati-hati, karena energi pedang juga bisa melukai. Jangan gunakan kecerdasan kalian untuk mencari-cari kesalahan pasangan atau terus-menerus menguji kesetiaannya. Biarkan cinta mengalir tanpa perlu dibedah dengan logika. Saat kalian berhasil menurunkan pedang itu dan menggenggam tangan pasangan dengan lembut, maka doa finansial kalian pun akan lebih mudah masuk. Karena hati yang damai adalah magnet rezeki yang paling kuat. Sekarang mari kita lanjutkan ke kartu kedua yang berbicara tentang karier dan panggilan jiwamu. Kartu kedua, Career, Ace of Wands. Ace of Wands adalah kobaran api pertama yang lahir dari gesekan dua batu. Di dalam kartu ini, sebuah tongkat tegak menjulang dengan pucuk berdaun kecil dikelilingi oleh cahaya keemasan. Ini adalah simbol potensi murni, benih ide yang baru saja pecah dari tanah, atau dorongan tiba-tiba yang membakar semangat. Bagi kalian, Aries, yang api adalah rumahmu, Ace of Wands adalah kabar bahwa panggilan sejati sedang mengetuk pintu. Mungkin awal-awal ini kalian merasa lelah karena rutinitas yang tak kunjung berubah, atau merasa bahwa kerja keras kalian tidak dihargai. Namun kartu ini hadir untuk mengatakan bahwa sebuah percikan baru akan muncul di tempat yang paling tidak kalian duga. Bisa jadi seorang teman lama menghubungi dengan tawaran proyek kecil, atau kalian mendadak merasa ingin belajar sesuatu yang selama ini takut kalian coba. Jangan abaikan dorongan itu, sekecil apapun bentuknya. Di sisi lain, Ace of Wands juga membawa pesan tentang keberanian untuk memulai ulang. Kalian mungkin sedang berada di persimpangan jalan, ragu apakah harus bertahan di pekerjaan yang aman namun membosankan atau melompat ke ketidakpastian yang menjanji pertumbuhan. Disinilah sifat Aries yang spontan perlu ditata dengan sedikit kesabaran. Api yang baik bukanlah ledakan, melainkan nyala yang terus dijaga. Kalian tidak perlu melepaskan semua yang kalian miliki sekarang. Cukup sisakan ruang dalam jadwal harian untuk mengeksplorasi hasrat lama yang terpendam. Semesta sedang mengatur pertemuan dengan mentor atau rekan yang tepat.
Tetapi kalian harus bergerak dulu agar pertemuan itu bisa terjadi. Jangan takut terlihat konyol, jangan takut memulai dari nol. Karena setiap pencapaian besar dalam hidup Aries lahir dari langkah pertama yang dianggap sepele oleh orang lain. Dari kobaran kecil inilah doa finansialmu akan merambat naik perlahan. Kartu ketiga, keuangan. The Empress. The Empress adalah kartu keibuan semesta. Sosok yang duduk bersandar di atas bantal empuk di tengah ladang gandum matang. Di tangannya, ia memegang perisai bergambar Venus, simbol cinta dan kelimpahan. Mahkotanya bertabur 12 bintang, mewakili siklus alam yang sempurna. Ini adalah kartu keuangan terbaik yang bisa kalian terima, karena Empress tidak hanya berbicara tentang uang, melainkan tentang bagaimana kalian mampu melahirkan keberlimpahan dari dalam diri sendiri. Bagi Aries yang biasanya terburu-buru ingin hasil instan, The Empress mengajak kalian untuk menghormati proses musim. Rezeki tidak akan datang seperti air terjun yang tiba-tiba, melainkan seperti air sungai yang mengalir tenang namun tak pernah kering. Kalian mungkin melihat saldo yang mulai stabil, hutang yang perlahan lunas, atau bahkan rezeki tak terduga dari sesuatu yang kalian tanam tahun lalu. Inilah saatnya untuk bersyukur atas hal-hal kecil, karena rasa syukur adalah pupuk bagi kelimpahan berikutnya. Namun ada juga peringatan halus dari kartu ini. The Empress bisa berubah menjadi energi keibuan yang terlalu melindungi, yaitu sikap takut kehilangan, sehingga kalian menjadi kikir atau terlalu mengontrol arus keluar masuk uang. Jangan biarkan kenangan pahit masa lalu ketika keuangan berantakan karena pengkhianatan atau kesalahan sendiri membuat kalian sekarang menutup pintu rezeki dengan rasa cemas. Biarkan uang mengalir seperti darah yang harus bersirkulasi untuk membuat tubuh hidup. Keluarkan untuk hal yang benar, investasikan pada kebahagiaan sederhana, dan jangan ragu membantu orang lain dalam batas kemampuan. Karena doa finansial kalian tidak akan terkabul selama tangan masih mengepal erat. Buka telapak tangan kalian, terima apa yang datang dengan lapang dada, dan percayalah bahwa alam semesta tahu kapan waktunya memberi lebih. Dari tempat yang subur dan penuh kasih sayang ini, mari kita lanjut ke kartu keempat yang berbicara tentang peruntungan dan jebakan tak terlihat. Kartu keempat, peruntungan. Eight of Swords. Eight of Swords adalah gambaran seorang wanita yang berdiri terikat dan tertutup kain, dikelilingi oleh 8 pedang yang tertancap di tanah. Matanya ditutup, kakinya tidak terantai secara fisik, namun ia tak bergerak karena yakin tidak ada jalan keluar. Inilah ironi dari kartu ini. Penjara sebenarnya ada di dalam pikirannya sendiri. Untuk kalian Aries yang dikenal pemberani dan pantang menyerah, kartu ini datang sebagai cermin lembut bahwa mungkin kalian sedang memenjarakan diri dengan rasa takut akan pendapat orang lain. Apakah kalian terlalu sibuk mendengar bisik-bisik negatif dari lingkungan? Apakah kalian menghentikan langkah hanya karena takut gagal atau takut dikhianati lagi? Peruntungan kalian sebenarnya baik, bahkan sangat baik. Tetapi karena kalian terus mengelilingi diri dengan bayangan masa lalu, kalian tidak bisa melihat peluang yang ada tepat di depan mata. Kartu ini juga berbicara tentang orang-orang yang iri dengan keteguhan kalian. Mereka mungkin menyebarkan gosip atau secara halus meremehkan setiap keputusan yang kalian ambil. Namun, Eight of Swords mengingatkan bahwa satu-satunya cara mereka bisa menyakiti kalian adalah jika kalian mempercayai kata-kata mereka. Lepaskan perban dari mata kalian, Aries. Kalian tidak terikat oleh siapapun selain oleh persepsi kalian sendiri. Coba langkahkan kaki ke depan, meski hanya 1 inci, dan kalian akan menyadari bahwa pedang-pedang itu hanyalah bayangan. Ada jalan di sela-selanya, selalu ada. Saat kalian berani mengabaikan suara-suara sumbang dan kembali fokus pada apa yang kalian inginkan, maka doa finansial kalian akan melesat lebih cepat dari yang kalian bayangkan. Keberuntungan tidak pernah meninggalkan kalian. Kartu kelima, kesehatan. Five of Pentacles. Five of Pentacles adalah kartu yang sering disalahpahami sebagai lambang kemiskinan atau sakit. Namun jika kalian pandang lebih dalam, ia justru berbicara tentang perjalanan melewati gerbang gereja di tengah badai salju. Dua sosok berjalan tertatih, satu menggunakan kruk, dan di belakang mereka ada jendela kaca patri yang menyala hangat. Pesannya jelas, bantuan selalu tersedia, tetapi kalian harus berani mengetuk pintu dan meminta. Untuk Aries yang terbiasa kuat sendirian dan tidak suka mengeluh,
Kartu ini datang sebagai peringatan penuh cinta bahwa saat ini kesehatan fisik dan mental kalian sedang dalam kondisi yang sangat membutuhkan perhatian. Mungkin kalian sudah lama mengabaikan sinyal kecil seperti sakit kepala terus-menerus, lelah yang tak kunjung hilang, atau perasaan cemas yang datang tanpa sebab. Jangan tunggu sampai tubuh kalian benar-benar ambruk untuk mulai merawatnya. Energi api Aries memang luar biasa, tapi api yang tidak diberi kayu bakar dan udara yang cukup akan padam perlahan. Kartu ini juga mengajak kalian merenungkan rasa takut akan masa depan. Apakah kalian khawatir karena usia terus bertambah sementara target hidup terasa jauh? Apakah kalian membandingkan diri dengan orang lain yang tampak lebih sukses? Rasa takut itu akan menggerogoti sistem imun kalian lebih cepat daripada virus manapun. Maka mulailah dari hal paling sederhana. Tidur lebih awal, minum air putih, berjalan tanpa ponsel di taman dekat rumah, dan berbicara dengan orang yang benar-benar peduli pada kalian. Tidak perlu perubahan besar dalam semalam. Cukup satu tindakan kecil setiap hari untuk mengatakan pada tubuh dan jiwamu bahwa kalian layak dirawat. Karena tidak ada doa yang akan terkabul jika wadahnya retak. Tidak ada rezeki yang bisa tinggal lama dalam raga yang kelelahan. Maka pulanglah ke dalam dirimu, Aries. Istirahatlah tanpa merasa bersalah. Beri dirimu izin untuk tidak kuat setiap saat. Dan di saat tubuh dan jiwamu kembali selaras, kamu akan menyadari bahwa semua yang selama ini kamu doakan sudah ada di sekitarmu, menunggu dengan sabar sampai kamu cukup sehat untuk menerimanya. Semoga ketenangan menyertai langkahmu hari ini dan selalu. Demikianlah, pembacaan kita untuk Aries kali ini telah selesai, dimulai dari asmara dengan Page of Swords yang mengingatkanmu untuk mendengar hati, lalu karier melalui Ace of Wands yang membawa percikan peluang baru, disusul keuangan yang subur berkat The Empress, peruntunganmu yang sempat terbelenggu oleh Eight of Swords, hingga kesehatan yang perlahan pulih dengan Five of Pentacles. Semoga semua pesan ini menjadi napas tenang dalam perjalananmu. Sampai jumpa di channel Pesan Semesta untuk ramalan berikutnya, dan jangan sampai ketinggalan.